cenderung berfokus pada kenyamanan si 3 babi tadi. Penguasa itu ya, dalam tanda kutip. Betul, kenyamanan penguasa tadi. Bahkan di akhir cerita itu lucu. Si babi yang dalam novel ini dituliskan sebagai hewan berkaki 4, tiba-tiba bisa berdiri, mengenakan jas, bermain kartu selayaknya manusia. Meskipun bertubuh babi. Itu. Karena itu merupakan representasi untuk menyadarkan bahwa kekuasaan itu ternyata memabukkan. Kemudian yang kedua, kekuasaan itu ternyata memberikan dampak yang begitu mengenaskan. Yang menarik adalah hewan-hewan yang tidak merasa dikuasai, seperti ada di situ kuda. Seekor kuda yang ada di peternakan itu, dia bekerja sangat keras sekali dan dia tidak merasa dikuasai. Kenapa? Karena dia termabukkan oleh aturan-aturan itu yang ada terlalu taat aturan ya. Dalam pikiran si kuda itu adalah dia jangan sampai Tuan Jones kembali agar tidak mengeksploitasi tenaganya. Padahal yang dikerjakan itu yang ditanamkan ya. Ya, itu yang ditanamkan. Padahal yang dikerjakan oleh si kuda di bawah kepemimpinan Napoleon si babi ini jauh lebih keras daripada yang dilakukan oleh Tuan Jones kepadanya. Dan di akhir yang paling taat ini justru yang paling taat sekaligus paling kuat ya, kuat secara fisik, tapi kuda ini ya kuda ini kuat secara fisik tapi sangat lemah, sangat dangkal secara intelektual. Ini adalah korban yang mati duluan. Yang mati duluan akhirnya dia mati mengenaskan. Ya Mas, tadi kan sudah membahas menilik beberapa soal jalan cerita gitu ya, jalan cerita di Animal Farm ini. Nah sekarang tentang relevansi buku ini terhadap fenomena kehidupan saat ini tuh kayaknya gimana Mas? Ada sambungannya nggak? Oke, jadi ketika kita di sini membahas tentang Animal Farm ya, kita lebih fokus pada bagaimana pengetahuan itu merupakan instrumen kekuasaan. Jadi pengetahuan atau dalam hal ini modal kultural itu adalah instrumen kekuasaan. Orang bisa menguasai apabila mereka memiliki pengetahuan. Dan pengetahuan dalam hal ini, dalam Animal Farm ini jelas-jelas direpresentasikan atau diturunkan melalui bahasa. Bahasa dalam hal ini diturunkan lagi melalui aksara. Kalau dalam novel itu tentu aksara Latin ya, aksara Latin. Sehingga mungkin bisa disimpulkan kayak gini Mas. Kalau melihat dari penjelasan tadi, dari ulasan-ulasan itu, kayak kuasa dalam tanda kutip itu banyak instrumennya gitu. Betul. Instrumennya kayak tadi yang dipaparkan, pengetahuan. Betul. Instrumen kekuasaan itu sangat banyak sekali, mulai dari modal material, kemudian modal simbolik gitu. Tapi kali ini dan dalam novel ini saya ingin menyoroti pada instrumen kultural, yaitu intelektual yang diwujudkan melalui pengetahuan, dan pengetahuan tadi dibumikan melalui bahasa, kemudian bahasa dibumikan lagi melalui aksara. Siapa yang menguasai aksara itu yang menguasai gitu. Politik aksara. Memang saat novel ini ditulis, politik aksara tersebut sangat terasa sekali ya, karena saat itu ada yang namanya revolusi Gutenberg atau revolusi mesin cetak. Ya. Istilah bagi kaum penguasa, termasuk kaum kolonial pada negara terjajah adalah memberadabkan. Memberadabkan berarti membuat negara-negara yang saat itu tidak mengenal aksara Latin, tetapi memiliki aksara-aksara lain, itu dikatakan tidak beradab kalau tidak menguasai aksara Latin. Ya, sehingga perlu dilakukan pemberadaban, padahal aslinya ya tetap penjajahan atau kolonial di situ. Itulah yang sesungguhnya kita harus benar-benar jeli itu. Jadi memberadabkan atau memberikan pengetahuan tentang aksara Latin itu sesungguhnya termasuk menguasai. Nah, ketika dikaitkan dengan relevansi saat ini, supaya tidak menjadi kuda tadi ya. Ya, supaya masyarakat tidak menjadi kuda ya. Betul. Yang menarik begini, Mas Hendy. Saat ini kita sedang menghadapi era setelah aksara. Era setelah aksara. Ya, namanya era digital.
kita, saya, Mas Hendy dan juga pemirsa sekalian sesungguhnya telah dikodifikasi melalui apa? Melalui nomor handphone, ya. Melalui nomor handphone itu Anda, ya. Kemudian dikaitkan dengan KTP juga, itu Anda memiliki akun WhatsApp, akun Instagram, Telegram seperti itu. Lalu Anda juga dikodifikasi, ditindaklanjuti lagi melalui surel atau email. Ya, email. Melalui email Anda dikodifikasi lagi menjadi akun Instagram, akun YouTube, ini akun Facebook, akun Twitter, dan akun media sosial yang lainnya. Itu. Lah, kita saya Mas Hendy ini dikodifikasi menjadi 085, 081 sekian. Itu merupakan wujud dari kodifikasi kita untuk masuk ke ranah digital. Kalau dulu siapa yang menguasai aksara, khususnya aksara Latin, itu yang berkuasa karena segala peraturan dibuat menggunakan aksara Latin. Hati-hati. Sekarang siapa yang menguasai digital, siapa yang menguasai data, siapa yang menguasai bahasa pemrograman, bahasa kodifikasi, itulah yang memiliki kesempatan untuk berkuasa lebih tinggi. Untuk era saat ini ya? Betul. Jadi sangat relevan sekali. Kalau dulu di era novel ini ditulis, hal itu tahun berapa itu, Mas? Tahun 1945. Oh, 45. Hal itu seiring dengan keberadaan revolusi aksara ya, atau politik aksara, revolusi Gutenberg. Saat ini kita berada pada galaksi atau revolusi Microsoft ya, di mana semuanya terkodifikasi. Gitu. Lah, pertanyaannya adalah ketika kedatangan revolusi aksara atau revolusi Gutenberg dulu, politik aksara dulu melanda, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang aksara itu memiliki akses untuk berkuasa, di situ dikritik habis bahwa orang-orang tersebut memiliki sifat yang binatangisme. Oleh di Animal Farm di Indonesia juga diterjemahkan, salah satu terjemahannya berjudul binatangisme. Jadi bukan humanisme lagi, tapi binatangisme, yaitu hasrat naluri brand reptil ya. Siapa yang menjadi raja ya? Betul. Siapa yang menang gitu ya? Brand reptil manusia saat itu ketika mereka memiliki instrumen untuk berkuasa, yaitu pengetahuan, yaitu aksara, itu memiliki instrumen yang ternyata sangat binatangisme sekali, meninggalkan unsur-unsur kemanusiaan. Saat itu Orwell mengkritiknya dengan tajam melalui novel Animal Farm. Apakah hal tersebut juga sama di era sekarang? Ini adalah pertanyaannya. Apakah orang yang memiliki pengetahuan atas data, mampu menguasai bahasa pemrograman, juga kembali pada sifat binatangismenya, atau justru mereka semakin humanis? Nah, ini adalah pertanyaan besar, ya? Sekaligus refleksi bagi kita bersama, karena George Orwell bukan tipikal penulis yang menuliskan pesan itu secara tersurat. Pesan moral adalah tidak, tapi dia memberikan pesan tersirat. Pesan tersirat tersebut kalau digunakan saat kita memasuki revolusi digital tahap awal ya ini ya, abad 21 ini, adalah apakah orang yang memiliki akses terhadap bahasa pemrograman, bahasa data tadi kembali pada sifat brand reptil, binatangismenya, atau menjadi sifat humanis. Nah, itu perlu kita ada dua sisi ya. Ya, betul. Perlu kita refleksikan bersama. Kalau kembali pada sifat binatangismenya, maka novel Orwell ini tentu sangat relevan dan menjadi pengingat bagi kita, gitu ya? Betul, bagi kita bersama sampai sekarang. Itu tentu yang kita harapkan adalah orang-orang yang menguasai atau pihak penguasa yang menguasai tentang data, tentang kodifikasi data, memiliki sifat-sifat yang humanis, ya. Memiliki nilai-nilai positif, betul, baik gitu ya. Sifat-sifat baik untuk mengarahkan pada kelangsungan hidup manusia, kualitas hidup manusia yang lebih baik lagi. Itu lepas dan terlepas dari sifat keserakahan, kemudian keinginan untuk menguasai secara mutlak dan perbudakan seperti itu. Sehingga ya semoga novel ini tetap menjadi refleksi bagi kita semua. Karena novel yang bagus ini. Betul. Ya, banyak sekali muatan yang terkandung di dalamnya. Betul, banyak sekali muatan-muatan simbolik yang tetap bisa kita petik hingga sekarang, dan jangan sampai peristiwa binatangisme itu terulang kembali seperti itu. Ya, mungkin itu Kupas Buku kali ini bersama dengan Mas Ardi. Terima kasih banyak Mas Ardi. Oke, sama-sama. Kita jumpa lagi di Kupas Buku berikutnya dengan pembahasan yang pastinya lebih seru. Terima kasih.